Yasin yang dirahmati Allah, juga tidak lupa yang saya hormati ahli rumah, ahli bait yang pada malam hari ini berbahagia menerima giliran Wirid Yasin, dan wabil khusus yang saya hormati beliaunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para jamaah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali seperti biasa kita memanfaatkan waktu yang singkat ini, yaitu tawassul bil haq. Setidaknya mengajak keluarga kita, mengajak hati kita untuk mendengarkan kajian-kajian agama, sehingga keingin tahuan kita tentang agama itu semakin meningkat hari demi hari. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita sampaikan yaitu apa kaifiatnya agar kita melaksanakan sholat ini khusyuk. Ini menjadi renungan dan menjadi pemikiran sekaligus keinginan bagi seorang hamba yang ingin dekat dengan Allah. Khusyuk ini artinya itu ibarat makanan adalah intisari. Orang yang tidak khusyuk, dia tidak bisa menikmati lezatnya salat itu. Sehingga saya barangkali kita semua mungkin ada keengganan, ada sesuatu rasa sehingga kita malas untuk sholat itu. Disebabkan mungkin yang pertama, karena kita tidak bisa mendapatkan khusyuk dalam melaksanakan sholat itu. Dulu waktu kita kecil dilahirkan, tidak pernah kita dan belum kita dikenalkan dengan nasi. Tetapi dari proses kita bayi, mulailah ibu kita memperkenalkan nasi itu dengan nasi yang sangat lembut. Setelah itu umur bertambah, maka kita dikenalkan dengan nasi yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Kita tahu nikmatnya nasi itu. Kalau sudah kita tahu nikmatnya nasi itu, siapapun orang tidak lagi bisa menahan kita agar kita tidak makan nasi, karena sudah kita tahu nikmat dan lezatnya nasi itu. Ada orang di suatu daerah yang bahan pokoknya tidak nasi, tetapi mereka dengan bahan pokok itu tahu mereka nikmatnya, sehingga mereka tidak lagi meninggalkan bahan pokok itu. Sama dengan sholat ini, kita ini termasuk saya kadang, kenapa kita malas? Karena kita tidak tahu nikmatnya sholat ini. Tentu sekali harus kita pelajari. Semakin bertambah usia pengajian kita ini, semakin setidaknya bertambah keingintahuan kita tentang agama. Bagaimana cara agar khusyuk dalam sholat ini? Apa langkah menurut para ulama? Yang pertama itu dimulai dari azan, dimulai dari berwudu dulu. Proses untuk khusyuk dalam sholat itu mulai dari wudu. Di dalam hadis Bukhari nomor 615 itu dijelaskan, "Iza tawaddo ahadukum," apabila kita berwudu di rumah kita atau masjid, sehingga langsung kita berjalan menuju masjid,
dan sampai kita ke tempat sholat kita, ternyata semua perjalanan kita dari rumah sudah wudhu itu sudah dihitung sholat. Sholatnya zuhur cuma 4 rakaat, tetapi mulai kita berwudhu dari rumah kita, berjalan kita lihat pakai motor lah. Di sini kan bahasanya berjalan, tapi nggak dijelaskan pakai mobil atau pakai motor dah, atau pakai sepeda. Yang jelas berjalan itu ada pergerakan. Sampai kita ke masjid, langsung kita sholat, itu berangkat dan pulangnya itu dihitung sholat. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka jangan bertasbih. Ini kita yang wudhu nih, yang setiap hari nih. Makanya kita harus sering kajian yang sering-sering kita lakukan dalam sehari-hari. Kita tidak boleh bertasbih. Apa tasbih itu, Ustaz? Tasbih itu adalah menemukan jari-jari dengan jari-jari kita. Seperti ini, kita kan sering itu. Ini habis wudhu, tidak boleh lagi. Ini sering kita lakukan seperti ini. Jadi ke depan, ini satu mengingatkan saja. Sebenarnya kita ini alhamdulillah saya yakin sudah paham semua. Tetapi tidak ada salahnya kita ingatkan. Berwudu itu di rumah kita, di tempat wudu, berjalan kita sampai ke masjid, lalu sholat kita, pergi dan pulangnya itu dinilai ibadah sholat selama kita tidak bertasbih. Jadi makin jauh rumahnya makin banyak pahalanya sih. Ya, makin jauh rumahnya makin banyak pahalanya. Itu satu. Yang kedua, syaratnya itu agar kita khusyuk ini, kita tidak boleh bercakap-cakap di saat wudu. Kenapa? Di saat kita membasuh muka ini, semua dosa yang berawal dari muka ini, di tetesan air yang terakhir, disitulah hilang semua dosa-dosa diakibatkan muka ini. Kharajal khotoya, keluar semua kesalahan-kesalahan. Kalau tangan ini kita basuh 3 kali, mohon maaf bapak-bapak, masalah tangan ini sebaiknya kita cobalah berwudu dengan sempurna itu. Janganlah pula kita berwudu seperti burung terbang. Burung terbang tuh naiknya ke atas cepat, turun ke bawah, langsung naik lagi ke atas. Dia tidak memperhatikan apakah sayap-sayapnya sudah kena air atau belum. Bapak-bapak, di tangan kita ini ada 2 macam kulit. Pertama, kulit yang gampang masuk air dan kulit yang sulit masuk air. Namanya kulit kering. Ini ke ujung. Ini adalah kulit yang gampang masuk air. Tetapi kalau dia menjelat siku, di sini, ini namanya kulit kering, Pak. Kalau hanya sekedar air kita salurkan, tidak kita gosok, air dimana sebatas lewat lah. Macam lagu itu, macam ayat di dalam alas, tidak? Macam itu lagi kira-kira. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi pertama tadi kajian singkat ini. Tidak boleh bertasbih. Wudu itu perjalanan kita ke masjid itu sudah dianggap sholat, tidak boleh bertasbih. Yang kedua, tidak boleh bercakap-cakap. Nak bisnis apapun, kalau sudah berwudu, berhentilah berwudu dulu. Sepenting apapun orang bertanya pada saat kita berwudu, diamkanlah, lanjut dulu berwudu tuh. Habis itu baru jawab. Ini kadang-kadang nanya harga sawit pula diuji, awak lah mau nunduk, kini berapa harga sawit? Tuh pula lagi. Sementara kita banyak sawit, tertariklah kita untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi tidak bapak-bapak, tidak punya sawit pun kita, memang dari dalam kita dirangsang untuk menjawab pertanyaan orang yang di samping kita. Itulah supaya esensi kekhusyukan itu jauh dari kita. Cara iblis seperti itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya
harus menjawab azan, mendengarkan dan menjawab azan. Lau ta'lamunan nasa, andaikan manusia itu tahu betapa dahsyatnya pahala orang yang azan dan yang menjawab azan, wasafil awali, dan orang yang berada di saf pertama dalam sholat, mereka pasti akan berundi siapa yang duluan azan, siapa yang berada di saf terdepan. Lastahinu, kata Nabi, pasti mereka berundi. Kenapa? Mereka tahu luar biasa pahalanya. Jadi ini kaitan dengan azan ini bapak-bapak. Nabi itu mentapkan muadzinnya yang bernama Bilal bin Rabah. Itu dipilih tukang azan menjadi kriterianya ada. Pertama, suaranya keras. Yang kedua, enak didengar. Makanya Pak Ketua, kalau macam saya ini suara tidak begitu bagus, dan cocok jadi tukang muadzin. Tetapi kalau kita tahu pahalanya itu, saya Pak Haji Endang nih, kita bertiga nih, menurut penilaian orang, suara kita sama elok nomor 10 dapat 9 lah nilai kita bertiga, pasti kita belum bisa yang duluan aja. Saking banyaknya pahala orang yang azan itu. Kenapa? Seberapa banyak orang yang mendengarkan itu, seberapa banyak yang datang ke masjid itu, kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka yang datang itu. Jadi di nasihat kita ini banyak yang suaranya suara-suara emas. Cobalah sekali-sekali dipraktekkan di masjid. Kenapa gitu? Hanya pula di atas panggung baik. Itu di masjid, yang elok-elok suara itu silakan. Penting suara bagus, makhrajul hurufnya pas, sudah. Dan kencang. Karena azan yang 5 ini kalau menurut irama beda-beda Pak. Ada azan membangunkan orang tidur, berbeda dengan azan waktu zuhur. Waktu zuhur tidak boleh nyetak-nyetak Pak. Karena orang lagi capek kerja, kita azan nyetak-nyetak. Aduh, malas dia datang ke masjid itu. Harus sahdu. Seperti itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah azan. Yang terakhir, yang keempat adalah kalau kita ingin khusyuk itu, bacaan sholat itu harus keluar dari bibir kita, didengar oleh telinga kita. Jadi orang saking kecilnya suara tuji dalam sholat itu, sampai dia bicara, dia ngomong, dia baca sesuatu itu, tidak lagi didengar oleh telinga. Saking kecilnya suara itu. Ini tidak bisa. Sebatas mana ukuran sholat itu? Tatkala kita berucap membaca sesuatu bacaan sholat itu, semestinya telinga kita sendiri mendengar. Bukan telinga tetangga yang dibaca, telinga kita. Jadi jelas. Jadi jangan sampai dia sendiri nggak dengar apa yang diucapkan. Ini bahaya. Ini bahaya. Semestinya harus kita dengarkan oleh telinga kita sendiri apa yang kita baca. Panjang juga penjelasannya ini, jika segala mau azan pula. Yang terakhir nih, bapak-bapak, cara kita untuk menuju kekhusyukan dalam beribadah itu, ini poin yang paling sulit. Setidaknya kita memahami apa yang kita baca. Ini kuncinya. Terakhir nih, poin penting nih. Ibarat rukun Islam nih, naik hajinya, rukun iman, rukun Islam, rukun hajinya nih paling berat, butuh pengorbanan. Ini juga butuh pengorbanan. Kenapa? Di saat dia takbir, tahu dia apa makna takbir itu. Di saat dia baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca itu didengar oleh telinganya, hatinya menerjemah gitu. Segala puji bagi Allah. Di dalam hatinya, Allah yang berhak untuk dipuji. Saya tak pantas dipuji orang. Nah, langsung ada maknanya macam itu Pak. Wajjahtu wajhiya. Aku palingkan wajah kepada